Namaku Pipit. Ini adalah ceritaku sekitar 1 tahun yang lalu. Ketika aku akhirnya berhasil melepas statusku sebagai mahasiswi. Mungkin bukan waktu yang sebentar. Aku membutuhkan waktu 6 tahun untuk bisa lulus. Sampai akhirnya aku mendapatkan gelar sarjanaku. Dan penantianku pun untuk bekerja terjawab ketika aku dipanggil untuk wawancara di sebuah kantor yang ada di Jakarta. Aku mendapat pekerjaan sebagai sekretaris sesuai dengan jurusan kuliahku. Tanpa pikir panjang, aku pun mengambil pekerjaan ini. Karena menurutku, selain mendapatkan pekerjaan baru, setidaknya gelar sarjanaku ini bisa bermanfaat. Sampailah aku di Jakarta. Di kantorku ini, aku diberikan sebuah kamar yang berada di sebuah mes khusus pegawai. Karena aku orang dari luar kota sendiri, jadi aku hanya sendirian di sana. Kebanyakan yang bekerja di sini adalah orang asli sini. Sebuah rumah yang cukup besar dengan banyak kamar jadi pemandanganku tiap malam. Aku coba berjalan-jalan di mes ini. Ada dapur, kamar mandi, dan ruangan lainnya yang terlihat sangat bersih. Aku merasa sangat beruntung sekali karena aku tidak perlu memikirkan tempat tinggalku lagi selama bekerja di sini. Masih berkeliling di area mes, aku berjalan sedikit dan kulihat ada sebuah kamar lain yang terpisah. Aku pun berjalan menuju kamar itu. Aku coba intip sedikit. Ternyata itu gudang. Ada beberapa barang di sana. Sepertinya ini barang-barang kantor yang sudah tidak terpakai. Setelah cukup berkeliling, aku pun kembali ke kamar. Malam semakin larut, tapi aku belum bisa tidur. Agak lumayan membosankan sih. Tidak ada teman, tidak ada hiburan juga di mes ini. Dan yang membuatku bosan adalah jaringan sinyal di sini tidak terlalu bagus. Aku mencoba mencari sinyal ke beberapa ruangan. Kadang sinyal itu ada, tapi kadang hilang. Aku pun hanya bisa duduk di ruang tengah sambil terus mencoba mencari sinyal di handphoneku. Tiba-tiba ada yang menyalakan bel di depan rumah. Refleks, aku pun langsung mengintip dari arah jendela. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Sepertinya ada orang iseng yang menekan bel. Aku pun beranjak kembali ke kamar. Jam menunjukkan pukul 12 malam lewat 5 menit. Aku berbaring di tempat tidur. Ketika aku menutup mata dan mencoba tidur,
tiba-tiba saja terdengar. Hah? Terdengar seperti ada yang sedang mengobrol. Ini sih seperti di sekitar rumah ini. Aku langsung bangkit dan mencari sumber suara itu. Suara itu makin terdengar jelas dari arah dapur. Ku coba dengar lagi dengan seksama, dan suara itu makin kencang. Seperti suara wanita yang sedang mengobrol. Aku intip ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar. Aku sempat berpikir, apa suara ini dari tetangga sebelah? Karena dari arah dapur ada sebuah dinding terbuka. Jadi logikanya suara dari luar memang bisa terdengar. Aku pun mencoba berteriak untuk memastikan. Siapa nih yang jam segini masih ngobrol? Jangan terlalu keras ya, mau istirahat. Teriakku. Dan suara itu pun berhenti. Ternyata benar. Sepertinya itu suara dari tetangga sebelah. Aku pun kembali ke kamar. Aku berpikir sejenak. Sedang apa tetangga belakang rumah masih mengobrol tengah malam gini? Sudahlah. Ketusku mencoba tak peduli. Sampai terdengar suara barang-barang terjatuh. Ih, suara apa lagi sih itu? Aku langsung keluar dari kamar. Namun lagi-lagi, kulihat di sekitar semua nampak biasa saja. Kecuali ada satu pintu yang terbuka. Itu adalah pintu gudang. Kok kebuka sih? Angin apa rusak nih pintu? Aku mendekati arah gudang itu. Kulihat beberapa benda memang berjatuhan. Aku pun masuk ke dalam gudang dan mencoba untuk membereskannya. Namun tiba-tiba, astaga! Pintu gudang ini tertutup. Aku berlari ke arah pintu. Wah, siapa yang kunci? Hei, siapa di luar? teriakku dengan kesal. Aku terkunci di dalam gudang yang gelap ini. Aku berusaha membuka pintu ini, namun nihil hasilnya. Berteriak pun nampak percuma karena tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak akan ada juga yang mendengar. Sampai terdengar ketukan dari luar pintu gudang ini. Hah? Siapa di luar? Tolong bukain dong. Tolong. Sesaat ketukan itu pun hilang dan berganti dengan suara seseorang di luar. Kamu lagi apa di sini? Kamu siapa? Balasku. Suara perempuan di luar gudang ini benar-benar membuatku penasaran. Kamu siapa? Buka pintunya. Tolong. Kamu lagi apa di sini? Ini tempat saya. Astaga! Seketika aku menjauh dari pintu ini. Bulu kuduku merinding dan kulihat kali ini pintu digedor.
apa-apa di depan pintu. Aku melangkah perlahan menuju ke pintu itu dan tiba-tiba seketika saja terjatuh sesosok perempuan tepat di depan pintu. Terjatuh dengan bentuk yang sangat tidak wajar. Wajahnya kurus dan hampir tak berbentuk. Rambutnya panjang dan terlihat basah. Sontak aku kaget dan terlempar mundur hingga menabrak sesuatu di belakangku. Aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku masih berada di dalam gudang dan hari pun sudah pagi. Aku langsung bergegas bersiap berangkat ke kantor. Teman satu kantor yang sudah lama bekerja di sini bertanya padaku dan menanyakan kondisiku karena aku terlihat sangat pucat. Aku pun menceritakan kejadian semalam padanya dan dia hanya tersenyum. Dia bilang katanya aku sudah bertemu dengannya. Mendengar itu, aku hanya terdiam, tak mengerti dengan apa maksudnya. Sampai setelah beberapa lama aku tinggal di sana, aku mendengar rumor bahwa rumah yang dijadikan mes itu ternyata memang angker. Konon, dulunya sempat ada korban seorang wanita yang terjatuh dari atap rumah dan meninggal dengan kondisi yang tak wajar. Jauh sebelum rumah itu dijadikan mes oleh kantorku.